Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Suara samar Xiao Fan terdengar dari luar ruang rahasia leluhur klan Qingling. Mendengar suara Xiao Fan, leluhur klan Qingling gemetar seluruh tubuhnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu Ham. Leluhur klan Qingling terkejut, ia menepuk dadanya dengan keras, batuk darah, dan segera membuat gerakan tangan untuk meminta dewa leluhur klan Qingling muncul. Xiao Fan merasakan sesuatu yang aneh di ruang rahasia itu. Raut wajahnya berubah, dan tiba-tiba ia melancarkan tinjunya, menghancurkan ruang rahasia tempat leluhur klan Qingling bersemayam. Melihat sosok Xiao Fan, wajah leluhur klan Qingling berubah drastis. Apa-apa lagi yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, leluhur klan Qingling tidak punya waktu untuk melantunkan mantra untuk meminta dewa leluhur muncul. Tenanglah, aku tidak punya niat jahat kali ini. Aku di sini untuk berdamai, kata Xiao Fan sambil tersenyum kecut. Leluhur klan Qingling, apa yang kamu katakan? Kata leluhur klan Qingling dengan tak percaya. Kubilang aku datang kepadamu untuk berdamai. Seperti kata pepatah, balas dendam tak pernah berakhir, kan? Xiao Fan berkata riang, musuhku adalah Qing Chang. Aku sudah membunuh Qing Chang, jadi tak ada lagi kebencian antara aku dan klan Qingling. Benar begitu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, leluhur klan Qingling tertegun sejenak, ia merasa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal. Leluhur klan Qingling sebenarnya tidak mau bermusuhan dengan Xiao Fan. Bagaimanapun, potensi Xiao Fan terlalu mengerikan, dan mereka tidak mampu memprovokasinya, kamu yakin? Kata leluhur klan Qingling dengan terkejut. Tentu saja, aku tak perlu berbohong padamu. Jika menurutmu aku takut kepada dewa leluhur klan Qingling, selama aku membunuhmu, orang itu mungkin tak akan bisa keluar. Benarkan? Xiao Fan berbicara dengan ringan, kata-katanya sangat tenang, matanya menatap lurus ke arah leluhur klan Qingling, mengamati setiap ekspresi pihak lain. Xiao Fan dapat mengetahui dari ekspresi leluhur klan Qingling dan perilakunya barusan bahwa dewa leluhur klan Qingling memang disegel. Faktanya, Xiao Fan sangat penasaran siapa orang yang menyegel dewa leluhur klan Qingling. Dia bisa menyegel kultivator puncak ranah Wusheng, dan pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari segel itu. Dan orang itu menyegel dewa leluhur klan Qingling untuk klan Qingling, membuktikan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan klan Qingling. Jika Xiao Fan benar-benar memusnahkan klan Qingling, dia pasti akan menjadi musuh orang itu. Daripada itu, kan lebih baik mengubah musuh menjadi teman. Kamu tidak berbohong padaku, tanya leluhur klan Qingling dengan heran. Hehehe, kalau aku bertindak, apa kamu pikir kamu masih bisa bicara dengan tenang? Xiao Fan tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi putihnya dan senyum yang tak berbahaya. Melihat Xiao Fan seperti ini, leluhur klan Qingling merasa sangat rumit. Tidak mau. Apa kalian masih ingin terus bermusuhan? Tanya Xiao Fan enteng. Tidak, jika kita bisa berdamai, itu akan lebih baik. Mendengar kata-kata Xiao Fan, leluhur klan Qingling itu langsung menggelengkan kepalanya. Hehehe, awalnya kita tidak punya dendam besar, kan? Xiao Fan tersenyum tipis dan mengedipkan mata pada leluhur klan Qingling itu. Melihat Xiao Fan mengedipkan mata padanya, leluhur klan Qingling merasa jijik. Dia hanya merasa sedikit kasihan terhadap anggota klan Qingling yang telah meninggal sebelumnya, dan merasa bahwa mereka mati secara tidak adil. Tentu saja, leluhur klan Qingling mengutuk Qing Chang berkali-kali di dalam hatinya. Hahaha, baiklah, kalau begitu kita berteman mulai sekarang, kata Xiao Fan riang, melangkah mendekati leluhur klan Qingling dan menepuk pundaknya 2 kali. Leluhur klan Qingling. Saat Xiao Fan pertama kali mendekatinya, leluhur klan Qingling sangat waspada, khawatir Xiao Fan akan tiba-tiba menyerangnya. Faktanya, Xiao Fan juga memperhatikan kewaspadaan leluhur klan Qingling, dan pihak lain siap bergerak kapan saja.
Tetapi ketika melihat Xiao Fan tidak mengambil tindakan juga membuktikan bahwa leluhur klan Qingling terlalu memikirkannya. Baiklah, kita akan berteman mulai sekarang. Leluhur klan Qingling tertawa datar. Ayo, kita bicara. Aku penasaran tentang beberapa hal dan ingin bertanya padamu, kata Xiao Fan riang. Ada apa? Tanya leluhur klan Qingling dengan heran. Hehehe, aku hanya penasaran bagaimana Qing Chang bisa menyerang provinsi Wuhuang saat itu. Xiao Fan tertawa dan mengungkapkan keraguannya. Provinsi Wuhuang. Leluhur klan Qingling terkejut. Xiao Fan menceritakan asal-usulnya dan apa yang terjadi kepada leluhur klan Qingling. Setelah mendengar ini, ekspresi leluhur klan Qingling sangat menarik dan dia tercengang. Seorang anak yang lahir di alam budak ternyata bisa tumbuh hingga namanya dikenal semua orang di seluruh dan bumi. Dia pasti monster dari segala monster. Ini adalah salah satu metode rahasia klan Qingling kami. Metode ini dapat menguraikan jiwa seseorang dan kemudian mengintegrasikannya ke berbagai alam. Bahkan tubuh utamanya pun tidak tahu di mana ia akan diintegrasikan pada akhirnya. Namun, setelah integrasi, ia perlu dikultivasi lagi. Pada awalnya, ia tidak memiliki kekuatan, sehingga ia juga dapat menghindari penghalang dan metode deteksi apapun. Leluhur klan Qingling berbicara perlahan. Xiao Fan sangat terkejut saat mendengarnya. Awalnya ia sangat penasaran. Bagaimana mungkin Qing Chang, yang kultivasinya begitu rendah, tidak ditemukan oleh alam Kongchen dan berhasil menyelinap ke wilayah bintang Hongtian, lalu mencapai Kyushu. Lagi pula, klon Qing Chang sangat lemah dan dapat menghindari pengawasan orang-orang kuat di alam Kongchen, yang menanas sangat sulit. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur klan Qingling, Xiao Fan akhirnya mengerti. Aku tidak menyangka kalau klan Qinglingmu punya metode rahasia seperti itu. Xiao Fan menunjukkan ekspresi serakah dan menatap lurus ke arah leluhur klan Qingling. Leluhur klan Qingling. Ya, Xiao Fan hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat leluhur klan Qingling merasa tidak nyaman. Leluhur klan Qingling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika kamu tertarik, aku bisa mengajarimu. Hahaha, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Xiao Fan tertawa dan berkata, yang dia tunggu adalah apa yang dikatakan leluhur klan Qingling. Leluhur klan Qingling. Leluhur klan Qingling khawatir jika mereka tidak mengatakannya, Xiao Fan akan merampok mereka secara terbuka dan berbalik melawannya karena metode rahasia ini. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Xiao Fan berbicara dengan ringan, merasa bahwa mata leluhur klan Qingling mengandung arti yang berbeda. Tidak ada. Leluhur klan Qingling menggelengkan kepala dan menghela napas. Haha, baiklah, cepat ajari aku teknik rahasianya, kata Xiao Fan gembira. Ya, leluhur klan Qingling mengangguk. Ia mengeluarkan selembar giok kosong, menuliskan isi teknik rahasia dalam benaknya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Fan. Ini kamu bisa lihat. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Leluhur klan Qingling berkata, teknik rahasia ini sangat sulit. Selama ini, tidak banyak anggota klan Qingling yang menguasainya. Sebenarnya, Qing Chang sangat berbakat tapi dia terluka di masa mudanya, jadi dia terlambat. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Ia mengambil teknik itu dan mengamatinya, lalu menyadari bahwa teknik rahasia itu memang agak sulit. Namun, bagi Xiao Fan, kesulitan-kesulitan ini tidak berarti apa-apa. Wudao memancarkan cahaya hijau yang mengalir di sekitar Xiao Fan untuk membantunya memahami. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Xiao Fan telah menguasai metode rahasia tersebut dan bahkan dapat dengan mudah membelah jiwanya. Kamu berhasil. Leluhur klan Qingling yang berdiri di samping tercengang. Ya, memang cukup sulit. Xiao Fan mengangguk dengan serius. Dulu saat aku mempelajari teknik rahasia lain, aku bisa mempelajarinya setelah membacanya sekali, tapi yang ini aku baca 3 kali. Leluhur klan Qingling. Leluhur suku Qingling akhirnya mengerti mengapa Xiao Fan begitu menakutkan. Ia adalah monster. Ia telah mempelajari metode rahasia ini dengan tekun selama 800 tahun, tetapi Xiao Fan mempelajarinya dalam sekejap mata. Ada apa denganmu?
Xiao Fan bertanya dengan heran, dan merasakan tatapan mata leluhur klan Qingling menjadi lebih rumit. Tidak ada, leluhur klan Qingling tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya berulang kali, ia sangat bersyukur dalam hatinya. Untungnya, dia memilih untuk berdamai dengan Xiao Fan sekarang. Hehehe, metode rahasia ini cukup bagus. Dari mana kalian, klan Qingling, mendapatkannya? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Efek dari teknik rahasia tingkat tinggi ini sungguh mengerikan. Perlu diketahui bahwa ada banyak teknik rahasia yang tersembunyi di diagram bintang Xiao Fan, tetapi teknik rahasia yang baru saja ia peroleh dari leluhur klan Qingling juga termasuk yang terbaik. Ini cukup membuktikan betapa dahsyatnya teknik rahasia ini. Pada saat-saat kritis, jiwa-jiwa dapat dipisahkan dan dibubarkan secara diam-diam. Jiwa-jiwa tersebut dapat berlatih sendiri dan memulihkan kekuatan tubuh utama. Jika cara ini berhasil, bukankah itu membuktikan bahwa dia abadi? Tentu saja, ada banyak hal yang tidak diketahui dalam keabadian ini. Misalnya, setelah jiwa terbelah, kekuatan tubuh utama akan berkurang drastis, atau jiwa-jiwa yang tercerai-berai akan musnah sepenuhnya. Namun, jika memiliki ingatan untuk berlatih lagi, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Lagi pula, setelah jiwa terlahir kembali, ia hanya perlu berlatih lagi sesuai ingatan dan menempuh jalan terpendek. Keterampilan itu sendiri juga memiliki metodenya sendiri, dan tidak perlu melalui banyak jalan memutar dalam latihan. Bahkan dimungkinkan untuk membangun fondasi yang sempurna di setiap tahap, sehingga menembus ke tingkat yang terkuat. Xiao Fan bahkan bertanya-tanya apakah seseorang dapat menggunakan teknik ini untuk memungkinkan jiwa mereka memasuki dunia untuk berlatih dan mendapatkan kembali fondasi yang sempurna. Pada saat ini, Xiao Fan sebenarnya sedikit terharu. Jika dia dapat berlatih lagi, dia pasti dapat menghindari banyak jalan memutar dan mencapai puncak secepat mungkin. Ini terlalu kuno. Ini peninggalan seseorang yang kuat. Saat menyebutkan hal ini, leluhur klan Qingling tampak sangat sedih dan teringat masa lalu. Ceritakan padaku, Xiao Fan menjadi tertarik dan ingin mendengar apa yang dikatakan leluhur klan Qingling. Yah, masalah ini awalnya rahasia klan Qingling kami, tapi karena kita berteman, tak apa-apa kalau ku beritahu. Leluhur klan Qingling mengelus jenggotnya dan berkata ringan, memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Xiao Fan. Baiklah, terima kasih, Xiao Fan mengangguk. Cerita ini pasti dimulai dari masa kecilku. Leluhur klan Qingling itu menunjukkan ekspresi mengenang. Xiao Fan, saat kamu masih anak-anak, itu terjadi berapa juta tahun yang lalu? Leluhur klan Qingling perlahan memberitahu Xiao Fan tentang alam Qingling jutaan tahun yang lalu, yang bukan milik klan Qingling. Alam itu sedang dilanda kekacauan dan perang. Itu karena seseorang yang memiliki hubungan dengan klan Qingling datang untuk menenangkan tempat ini dan memberi hadiah kepada klan Qingling, bukan milik klan Qingling. Xiao Fan tertegun. Ya, tempat ini belum punya nama saat itu. Nama alam Qingling diberikan oleh orang kuat itu. Leluhur klan Qingling mengangguk dan melanjutkan menceritakan masa lalu orang itu kepada Xiao Fan. Orang itu begitu kuat sehingga bisa dikatakan ia telah mencapai tingkat yang melampaui seluruh dan bumi. Leluhur klan Qingling tidak tahu betapa kuatnya ia. Alasan mengapa dia bersahabat dengan klan Qingling adalah karena wanita yang dicintainya berasal dari klan Qingling. Bisa dikatakan bahwa klan Qingling sepenuhnya bergantung pada wanita untuk mencapai puncak. Selama waktu itu, dengan orang kuat yang mengurus mereka, klan Qingling menjalani kehidupan yang sangat baik dan tidak ada seorang pun di seluruh langit dan bumi yang berani mengganggu mereka. Karena besarnya perhatian orang kuat itu kepada kekasihnya, maka ia meninggalkan banyak teknik rahasia, dan teknik rahasia ini sangat dihargai oleh klan Qingling. Jadi begitu, bagaimana dengan yang lainnya? Xiao Fan mengangguk dan bertanya. Dulu dia bilang mau ke alam baru untuk melihat-lihat, tapi setelah itu tidak ada kabar. Leluhur klan Qingling menggelengkan kepala dan menghela napas. Lalu bagaimana dengan dewa leluhur klan Qinglingmu? Xiao Fan bertanya-tanya. Dewa leluhur, sejujurnya, dia adalah leluhur klan Qingling sebelum aku.
Kemudian, karena beberapa urusan internal, dewa leluhur disegel oleh orang kuat itu. Dia tidak dibunuh karena orang kuat itu khawatir dia akan pergi di masa depan dan klan Qingling kami tidak akan memiliki pendukung, jadi dia disegel. Leluhur klan Qingling berbicara perlahan. Dia memberitahu Xiao Fan bahwa alasan mengapa dewa leluhur bisa mencapai tingkat ke-9 ranah Wusheng adalah karena bantuan orang kuat itu. Setelah mendengar ini, Xiao Fan terkejut. Bagaimana mungkin dia benar-benar membantu orang lain mencapai tingkat ke-9 ranah Wusheng? Seberapa mengerikan dia? Lalu bagaimana? Xiao Fan bertanya dengan cemas. Lalu bertahun-tahun berlalu, dan orang itu pun tiada. Setelah itu, catatan dan rumor tentangnya semakin sedikit. Hingga hari ini, bahkan di antara kami di klan Qingling, hanya sedikit orang yang masih mengingat orang kuat itu. Leluhur klan Qingling mendesah, meratapi waktu yang berlalu begitu lambat dan tahun-tahun mengubur tulang-tulang. Begitu, Xiao Fan terkejut mendengar kata-kata leluhur klan Qingling. Orang itu begitu mengerikan. Setelah meninggalkan langit dan bumi, apakah orang itu pergi ke alam dewa abadi? Apakah itu Sang Dao? Atau ada orang lain? Untuk sesaat, Xiao Fan linglung, memikirkan masalah ini dalam benaknya. Saudara muda, ada apa denganmu? Tanya leluhur klan Qingling. Tidak ada. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, mengembuskan napas, kepalanya kacau. Hehehe, ada lagi yang ingin kamu ketahui. Leluhur klan Qingling itu tertawa. Ini biar kupikirkan. Xiao Fan menyentuh dagunya, selalu merasa leluhur klan Qingling itu menatapnya dengan aneh. Tatapan mata orang itu ramah, bersahabat, dan penuh belas kasih, tetapi keserakahan tersembunyi jauh di dalamnya. Xiao Fan tidak mengerti apa maksud orang itu. Apakah dia berencana mengambil alih tubuhnya? Klan Qingling memiliki banyak teknik rahasia, dan tidak jarang ditemukan bahwa ada teknik rahasia kepemilikan di antara mereka. Karena itu, Xiao Fan selalu berhati-hati. Hehehe saudara muda, kalau kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja langsung. Aku akan menceritakan semua yang kutahu. Leluhur klan Qingling tersenyum perlahan. Kalau begitu ajari aku semua teknik rahasia klan Qinglingmu yang lain. Aku ingin melihat semuanya, kata Xiao Fan berpikir sejenak. Tidak masalah, tentu saja boleh. Leluhur klan Qingling ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Xiao Fan tercengang saat mendengar leluhur klan Qingling menyetujuinya begitu saja. Orang tua itu jelas tidak punya niat baik. Xiao Fan menatap leluhur klan Qingling dengan waspada. Saudara muda, kenapa kamu menatapku seperti itu? Leluhur klan Qingling tercengang. Tidak ada. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih waspada. Seolah bisa melihat kekhawatiran Xiao Fan, leluhur klan Qingling tersenyum pahit dan berkata, saudara, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin menjadi sahabat sejatimu. Xiao Fan tertegun. Kita hanya berteman. Xiao Fan mengatakan ini secara terbuka, tetapi dia menunggu kata-kata berikutnya dari leluhur klan Qingling. Yah, klan Qingling dulunya berjaya, tapi sekarang kami sangat lemah, bahkan banyak alam telah melupakan keberadaan kami. Aku masih ingin klan Qingling berjaya suatu saat nanti, kamu mengerti maksudku? Leluhur klan Qingling menatap Xiao Fan dengan sorot mata yang berbinar. Baiklah, aku mengerti. Setelah Xiao Fan mengetahuinya, dia mengangguk perlahan. Dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud leluhur klan Qingling. Dia berharap setelah dia naik ke tampuk kekuasaan, dia akan membantu klan Qingling. Xiao Fan tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Awalnya, tidak ada kebencian yang tersisa antara mereka dan klan Qingling. Qing Chang telah dibunuh oleh Xiao Fan. Selain itu, Xiao Fan tidak ingin bermusuhan dengan orang kuat di balik klan Qingling. Xiao Fan masih belum tahu siapa orang kuat itu, tapi akan lebih baik jika dia bisa menghindari membuat musuh. Hehehe saudara muda, jangan khawatir, kami, klan Qingling, akan selalu menjadi temanmu. Leluhur klan Qingling tersenyum perlahan. Tanpa ragu, ia segera mengeluarkan selembar giok kosong,
mencatat banyak teknik rahasia klan Qingling di dalamnya, dan menyerahkan semuanya kepada Xiao Fan. Xiao Fan sangat terkejut dengan kebahagiaan leluhur klan Qingling. "Saudaraku, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya kapan saja," kata leluhur klan Qingling sambil tersenyum. "Baiklah, terima kasih." Xiao Fan mengangguk dan membungkuk kepada leluhur klan Qingling. Ya, sama-sama. Leluhur klan Qingling itu memamerkan gigi putihnya. Xiao Fan melirik sekilas ke arah lembaran giok rahasia, yang mencatat banyak teknik rahasia. Bahkan ada beberapa yang pernah dilihat Xiao Fan di diagram bintang. Teknik rahasia lainnya adalah teknik yang belum pernah dilihat Xiao Fan sebelumnya, termasuk teknik rahasia pemindahan jiwa. Xiao Fan sangat terkejut dengan kekuatan teknik rahasia ini. Metode rahasia pemindahan jiwa adalah memindahkan jiwa sendiri ke tubuh orang lain. Fungsinya sama dengan segel budak, yang memungkinkan seseorang melihat dan mendengar apa yang dilihat dan didengar orang lain melalui mata dan telinga mereka. Bahkan transmisi pikiran mereka dapat dipantau melalui metode rahasia. Terlebih lagi, teknik ini sangat bagus dalam bersembunyi, dan tidak akan mudah diketahui oleh orang lain. Setelah Xiao Fan mendapatkan teknik rahasia ini, ia takjub. Jika ia memiliki teknik rahasia ini sebelumnya, bukankah akan lebih mudah baginya untuk bersenang-senang? "Saudara muda, apakah kamu mengerti semuanya?" tanya leluhur klan Qingling sambil tersenyum. "Aku mengerti. Terima kasih banyak, terima kasih banyak." Xiao Fan mengangguk berulang kali, mengepalkan tinjunya, dan tersenyum pada leluhur klan Qingling itu. Xiao Fan sangat puas dengan kemurahan hati pihak lain. Dengan begitu banyak teknik rahasia, akan lebih mudah bagi Xiao Fan untuk bertindak di masa depan. Terutama metode membelah jiwa, yang mungkin sangat berguna pada saat-saat kritis. "Hehehe, sama-sama. Kita ini keluarga," kata leluhur suku Qingling sambil tersenyum. Ya, kita adalah keluarga," kata Xiao Fan sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, saudara muda, apakah hanya ini yang ingin kamu katakan?" tanya leluhur klan Qingling dengan raut wajah curiga. Dia tidak percaya kalau Xiao Fan datang ke sini hanya untuk memberitahunya kalau dia ingin berdamai. Dia pasti punya tujuan lain. Mendengar pertanyaan leluhur klan Qingling, Xiao Fan tidak dapat menahan rasa kagumnya. "Hehehe, sejujurnya, aku ingin menerobos ke ranah nirvana baru-baru ini," jadi kata Xiao Fan sambil tersenyum. "Ranah nirvana? Secepat itu?" Mendengar ini, leluhur klan Qingling terkejut, wajahnya penuh keterkejutan. Mendengar kata-kata Xiao Fan, leluhur klan Qingling mengangguk perlahan. Ia mengerti mengapa Xiao Fan datang ke sini. Sangat sulit untuk mencapai ranah nirvana. Seseorang harus bermandikan api nirvana, yang tidak sebanding dengan ranah Jingtian. Bahkan dengan bakat Xiao Fan, ia mungkin mendatangkan kesengsaraan surgawi. Saat itu, posisi Xiao Fan pasti akan terbongkar. Jika dia diserang saat itu, situasinya akan sangat buruk. Masuk akal jika Xiao Fan datang dan berdamai dengan klan Qingling. Setidaknya klan Qingling tidak akan membuat masalah saat itu. "Hehehe, benar." Xiao Fan tertawa. "Kalau begitu saudara, klan Qingling kami bersedia membantumu di saat kritis ini." Leluhur klan Qingling ragu sejenak lalu menghela napas. "Oh, kamu punya rencana?" Xiao Fan tertegun dan langsung tertarik. "Pada saat kritis ini kita bisa." Mata leluhur klan Qingling berkilat tajam. Xiao Fan terkejut dan tertegun saat mendengar ini. Leluhur klan Qingling ini memang berbahaya. "Hehehe, saudara muda, bagaimana menurutmu?" Leluhur klan Qingling tersenyum tipis, wajahnya penuh kebanggaan. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak." Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan berkata, dia benar-benar berterima kasih kepada leluhur klan Qingling. "Saudaraku, apa kamu lupa? Kita kan keluarga." Leluhur klan Qingling berbicara sambil tersenyum, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Xiao Fan. Apa kamu tidak khawatir kalau terjadi sesuatu padaku, klan Qingling akan mendapat masalah?" Xiao Fan tersenyum tipis. "Pasti akan ada masalah. Tapi aku yakin kamu akan baik-baik saja, saudara muda."
Leluhur klan Qingling menghela napas dan berkata dengan tegas. Sebenarnya, dia punya rencana lain, tetapi dia tidak memberitahu Xiao Fan. Bahkan jika sesuatu terjadi saat itu, leluhur klan Qingling dapat menyelesaikan krisis yang dihadapi alam Qingling. Jika berhasil, klan Qingling mereka akan melambung tinggi. Demi persahabatannya dengan Xiao Fan, leluhur klan Qingling telah mencoba yang terbaik. Hahaha, semoga saja, kata Xiao Fan gembira. Itu sudah pasti. Setelah berbicara dengan leluhur klan Qingling sebentar, Xiao Fan meninggalkan ruang rahasia tempat dia menyendiri. Aku benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini, Xiao Fan tersenyum. Percakapan antara Xiao Fan dan leluhur klan Qingling dilakukan secara rahasia, dan tidak ada seorang pun di seluruh alam Qingling yang mengetahuinya. Dan Xiao Fan juga melepaskan anggota klan Qingling yang telah ditangkapnya. Setelah Xiao Fan melepaskan mereka, para anggota klan Qingling itu segera berlari ke ruang rahasia leluhur klan Qingling dan buru-buru mengeluh. Leluhur, Xiao Fan ada di sini. Ya, leluhur, ini terlalu menakutkan, Xiao Fan benar-benar datang. Leluhur tua, mohon minta dewa leluhur untuk bertindak. Diamlah, jangan sampai ada sepatah kata pun yang bocor, mengerti? Setelah beberapa saat, suara samar leluhur klan Qingling terdengar dari ruang rahasia. Leluhur ini, kamu tidak bercanda, kan? Ya, leluhur, itu Xiao Fan. Dia menyelinap ke alam Qingling dan menculik kami. Ini terlalu menakutkan. Ya, leluhur, para anggota klan Qingling ini bicara satu demi satu, masing-masing memperlihatkan ekspresi terkejut, penasaran apakah leluhur klan Qingling telah ditindas oleh Xiao Fan, dan orang yang berbicara kepada mereka sekarang bukanlah leluhur klan Qingling. Kalian semua masuklah. Leluhur klan Qingling menghela napas dan berbicara dengan suara berat. Beberapa anggota klan Qingling itu saling berpandangan dengan terkejut, tetapi akhirnya tetap masuk. Leluhur klan Qingling segera mengambil tindakan, menekan mereka semua, dan memenjarakan mereka satu persatu di gelang binatang spiritual. Mereka semuanya tercengang, dan menunjukkan ekspresi kebencian. Sungguh, orang ini bukan leluhur klan Qingling. Orang ini pasti Xiao Fan yang menirunya. Tetapi mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbicara dengan leluhur klan Qingling. Dasar orang-orang bodoh, kalau hanya mengandalkan kalian, klan Qingling pasti sudah hancur sejak lama. Leluhur klan Qingling mendesah dan menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Kuharap keputusanku tidak salah. Leluhur klan Qingling mendesah. Demi masa depan klan Qingling, leluhur klan Qingling hanya bisa mengambil risiko. Situasi di dunia sekarang tidak dapat diprediksi. Mengandalkan Xiao Fan adalah risiko besar, tetapi juga peluang emas. Jika mereka dapat mengandalkannya dengan baik, klan Qingling pasti akan melambung ke langit. Setelah melakukan semua ini, leluhur klan Qingling menghembuskan napas dan duduk bersila. Tidak buruk pada saat ini, Xiao Fan, yang telah meninggalkan alam Qingling, bergumam saat dia melepaskan prajurit klan Qingling yang tertindas. Dia meninggalkan bekas pada mereka. Bekas itu adalah teknik rahasia yang baru saja dipelajari. Xiao Fan dari leluhur klan Qingling. Melalui mata dan telinga para anggota klan Qingling itu, Xiao Fan telah melihat proses mereka berusaha menemui leluhur klan Qingling dan dibungkam oleh pihak lain. Xiao Fan tentu saja tidak sebodoh itu untuk begitu saja mempercayai kata-kata leluhur klan Qingling. Jika pihak lain benar-benar bekerja sama, Xiao Fan tentu akan dengan senang hati melakukannya. Namun, jika mereka memiliki motif tersembunyi, Xiao Fan harus waspada. Setidaknya mulai sekarang, leluhur klan Qingling tidak berniat menipu Xiao Fan. Xiao Fan mengembuskan napas dan melarikan diri ke kejauhan, mempersiapkan tempat untuk terobosannya berikutnya. Semoga semuanya berjalan lancar, gumam Xiao Fan. Kini ia hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar dan tidak terjadi kecelakaan. Xiao Fan melepaskan Huang Ji, dan keduanya bergegas menuju alam Phoenix Langit. Apa yang akan kau lakukan di alam Phoenix Langit? Huang Ji terkejut, tetapi kemudian ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan keras, jangan hancurkan alam Phoenix Langit.
Sebelumnya, Xiao Fan memimpin dewa leluhur klan Qingling ke alam Phoenix Langit, yang menyebabkan banyak korban di alam Phoenix Langit. Huang Ji tentu saja tidak senang melihat hal ini terjadi. Huang Ji mengira Xiao Fan akan pergi ke alam Phoenix Langit untuk terus menimbulkan masalah. Hehehe, tidak, jangan khawatir, aku hanya akan mencari informasi. Xiao Fan tersenyum, tahu bahwa Huang Ji salah paham. Apakah suamimu, Xiao Fan ini, seburuk itu? Xiao Fan memamerkan gigi putihnya yang besar. Huang Ji, apakah kamu yakin? Huang Ji menatap Xiao Fan dengan kaget. Tentu saja, lagi pula aku bukan orang jahat, Xiao Fan mengangguk. Heh, kalau kamu tidak jahat, tidak akan ada orang jahat di dunia ini. Xiao Fa, setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Ji, Xiao Fan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian, Xiao Fan dan Huang Ji tiba di medan perang surgawi alam Phoenix Langit. Dengan metode rahasia Xiao Fan saat ini, ia dengan mudah menyelinap ke alam Phoenix Langit bersama Huang Ji. Alam Phoenix Langit masih berantakan tetapi istana Phoenix Langit telah kembali ke keadaan semula. Untuk menjaga kecukupan energi spiritual dalam alam Phoenix Langit, ekstraksi energi spiritual dari dunia luar juga ditingkatkan. Egois sekali, Xiao Fan mendesah. Bahkan saat ini, istana Phoenix Langit masih memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan makhluk-makhluk di dunia luar. Ini semua salahmu, Huang Ji melengkungkan bibirnya. Mana mungkin aku tahu kalau orang mesum itu tidak berani melawan dewa leluhur klan Qingling. Cek, dasar pengecut. Xiao Fan mengerucutkan bibirnya. Huang Ji, Xiao Fan tidak pergi, tetapi tinggal di sini sementara bersama Huang Ji, dan diam-diam menyelinap ke istana Phoenix Langit, meninggalkan banyak jejak. Tanda-tanda ini tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Bahkan orang yang telah ditandai olehnya pun tidak akan menyadari apapun. Pada saat ini, Xiao Fan sudah bisa merasakan semua yang terjadi di istana Phoenix Langit melalui mata dan telinga mereka. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan membawa Huang Ji pergi. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya Huang Ji dengan heran. "Ya, hanya untuk berjaga-jaga." "Jangan khawatir, tidak apa-apa," kata Xiao Fan sambil tersenyum. "Baiklah." Huang Ji mengangguk dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, Xiao Fan dan Huang Ji meninggalkan alam Phoenix Langit. Xiao Fan sekilas memahami situasi medan perang surgawi saat ini. Tidak ada pertempuran besar yang terjadi, jadi ia mulai mencari tempat untuk bersiap menerobos. Terobosan Xiao Fan pasti akan menimbulkan banyak kegaduhan. Jadi dia harus bersiap terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Xiao Fan menemukan tempat rahasia dan memerintahkan Wan Xiang untuk mendirikan banyak sekali penghalang, yang sebagian besar merupakan penghalang untuk mencegah persepsi luar dan untuk menghadapi kesengsaraan. Xiao Fan mengatur berbagai langkah untuk mengulur waktu bagi terobosan selanjutnya selama periode ini. Xiao Fan juga bertanya tentang diagram bintang, bertanya apakah ia tahu tentang klan Qingling. Ia sangat penasaran dengan identitas orang kuat itu, dan Xiao Fan juga memiliki beberapa spekulasi di benaknya, tetapi ia tidak dapat memastikannya. Namun, diagram bintang sangat dingin dan mengabaikan Xiao Fan, yang membuat Xiao Fan terdiam. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak Xiao Fan meninggalkan klan Qingling. Sekarang Wan Xiang telah memasang penghalang yang tak terhitung jumlahnya, membuat area di sekitarnya kedap udara. Setelah itu, Xiao Fan dapat dengan aman menerobos ke ranah nirvana. Mengenai berapa banyak kesengsaraan surgawi yang dapat ia tahan, itu masih belum jelas. Kita bisa mulai sekarang. Xiao Fan menghela napas. Energi di tubuhnya telah mencapai puncaknya, bisa melangkah kapan saja, melepaskan belenggunya sendiri, dan menerima api nirvana. "Kamu hati-hati." Wajah Huang Ji penuh dengan kekhawatiran. "Yah, jangan khawatir," Xiao Fan tersenyum. Ia meminta Huang Ji untuk bersembunyi di tempat yang aman dan tidak membiarkan Huang Ji berada di dekatnya. Bolehkah aku tinggal?" Huang Ji benar-benar khawatir dan ingin bersama Xiao Fan dan melihatnya melewati masa sulit. "Tidak,
Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Setelah itu, terobosan Xiao Fan pasti akan menimbulkan kegaduhan besar, dan ia tidak dapat memprediksi skala kesengsaraan surgawi. Ia khawatir Huang Ji akan terluka, dan setelah pemimpin Istana Phoenix Langit mengetahuinya, pihak lain pasti akan datang untuk membuat masalah. Baiklah. Huang Ji mengangguk, berbalik, dan pergi. Ia merasa sangat tak berdaya. Setelah Huang Ji pergi, Xiao Fan mengembuskan napas dan menyeduh energinya sendiri. Ranah Wusheng tidak akan bisa melakukan apapun padaku di masa depan. Xiao Fan mencibir, dan saat berikutnya, semua belenggu di sekelilingnya terlepas, dan aura Xiao Fan mencapai puncaknya. Duar, duar, aura mengerikan bergemuruh di tubuh Xiao Fan. Semua belenggu di tubuhnya terlepas, dan aura tingkat ke-9 ranah Jingtian mencapai puncaknya. Penghalang yang dipasang Wan Xiang dibuka lapis demi lapis untuk menahan serangan kekuatan penuh Xiao Fan. Hancurkan! Xiao Fan meraung, dan api yang berkobar menyala di luar tubuhnya. Inilah api nirvana, rintangan yang harus dihadapi untuk mencapai ranah nirvana. Dibakar oleh api nirwana, seseorang dapat terlahir kembali dari abu dan mencapai ranah nirvana. Duar, duar, duar. Api nirvana yang membakar Xiao Fan sungguh mengerikan, siap membakar darah, tulang, daging, dan uratnya menjadi abu, namun Xiao Fan tetap tidak bergerak dan menanggung semuanya dalam diam. Normalnya, jika itu adalah ranah nirvana lainnya, itu pasti sudah terbakar menjadi abu oleh api nirvana sejak lama. Tapi tubuh Xiao Fan sangat kuat, dan setelah terbakar dalam waktu lama, hanya lapisan kulit yang terkelupas Xiao Fan tampak tak berdaya. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Api nirvana tak mampu membakar tubuhnya, ia hanya bisa bertahan dan menyaksikan dirinya terbakar. Di saat yang sama, rasa sakit api nirvana yang membakar tubuhnya tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa ketika Xiao Fan dipromosikan ke ranah nirvana, rasa sakit yang dirasakannya puluhan ribu kali atau bahkan ratusan ribu kali lebih besar daripada yang dirasakan orang lain. Api nirvana yang dahsyat menyala selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya membakar kulit Xiao Fan dan mulai membakar dagingnya. Rasa sakit yang dialami Xiao Fan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sialan, tidak bisakah kamu cepat? Xiao Fan menggertakkan giginya dan berkata, kekuatan api nirvana terlalu lemah, dan Xiao Fan juga menguasai kekuatan hukum atribut api. Api-api ini terlalu sulit untuk melukai Xiao Fan. Dan perlu diketahui bahwa Xiao Fan tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk membela diri. Jika dia menggunakan kekuatan spiritual untuk membela diri, api-api ini tidak akan mampu melukainya sama sekali. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Api iblis Cixiao dipanggil dari tubuhnya. Oleh Xiao Fan, datanglah dan bakar aku, kata Xiao Fan sambil menggertakkan giginya. Api iblis Cixiao kini memiliki sedikitan kecerdasan. Mendengar kata-kata Xiao Fan, ia gemetar, seolah terkejut. Apa maksud Xiao Fan? Bakar aku bersama api sialan ini. Xiao Fan menggertakkan giginya. Api iblis Cixiao bergetar, jelas tidak ingin membakar Xiao Fan. Melakukan hal itu sama saja dengan melahap tuannya, sebuah tindakan pengkhianatan. Jangan buang waktu, bakar cepat. Aku kesakitan sekali, teriak Xiao Fan dengan marah. Ia membiarkan api iblis Cixiao menyala lebih ganas, setidaknya 100 kali lebih ganas daripada api nirvana. Pada akhirnya, api iblis Cixiao tidak dapat membantah Xiao Fan, jadi ia hanya bisa patuh. Api iblis Cixiao pun tak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membantu api nirvana membakar Xiao Fan. Duar, duar, duar. Kulit Xiao Fan telah berubah menjadi abu, membakar daging, darah, dan tulangnya. Ia tampak sangat menyedihkan, seperti manusia tanpa kulit. Ark, lebih cepat. Xiao Fan meraung, meminta api iblis Cixiao untuk bekerja lebih keras. Api iblis Cixiao membara semakin ganas. Setelah 3 hari 3 malam akhirnya, hanya tulang-tulang Xiao Fan yang tersisa. Kobaran api yang sangat mengerikan, melemparkan kerangka Xiao Fan ke dalam kegelapan.
Duar, duar, duar. 3 hari kemudian, setelah upaya tak henti-hentinya dari api iblis Cixiao dan api nirvana, mereka akhirnya bergabung untuk membakar Xiao Fan menjadi abu. Api nirvana sangat lemah dan tampaknya akan menghilang kapan saja. Api iblis Cixiao yang cerdas siap bergerak, seolah ingin melahap api nirvana. Namun saat ia merasa bahwa itu adalah api nirvana milik Xiao Fan, yang nantinya akan diserap ke dalam tubuh Xiao Fan, ia pun mengurungkan niatnya. Di tempat, Xiao Fan berubah menjadi tumpukan debu. Laut di dekatnya tenang. Cixiao terkejut. Mungkinkah Xiao Fan mati? Dan pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh yang mengerikan. Duar, 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 duar. Api yang menyilaukan membakar langit, langsung mengejutkan penghalang yang didirikan oleh Wan Xiang, yang menahan api yang mengerikan itu. Penghalang-penghalang ini awalnya digunakan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi akhirnya digunakan pada Xiao Fan. Beberapa penghalang bahkan hancur oleh api itu. Di dalam api, Xiao Fan perlahan-lahan menumbuhkan tulang, urat, daging, dan kulit. Rambut putih cerahnya perlahan-lahan tumbuh, dan fitur wajahnya perlahan-lahan muncul, bahkan lebih halus dari sebelumnya. Xiao Fan perlahan membuka matanya, pupil matanya semakin gelap. Di tengah kobaran api, Xiao Fan menyambut kehidupan baru nirvana. Xiao Fan bergumam, merasakan kehidupan baru. Duar, duar, duar. Ledakan api yang mengerikan itu bahkan mengejutkan api iblis Cixiao, yang telah menelan api aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak menyangka api yang dipancarkan Xiao Fan akan begitu mengerikan dan dahsyat. Hehehe, ayolah. Xiao Fan tersenyum dan menyerap api nirvana yang bergulung ke dalam tubuhnya. Jumlah api nirvana yang dihasilkan selama terobosan menentukan tingkat potensi. Tentu saja, kali ini ada api iblis Cixiao yang ikut membantu api nirvana, jadi belum mungkin untuk mengukur kekuatan Xiao Fan sepenuhnya. Namun, pemandangan yang muncul saat ini cukup menggemparkan dunia. Api nirvana yang mengepul memasuki tubuh Xiao Fan, bahkan gumpalan api itu perlahan memasuki tubuh Xiao Fan dan menyatu ke dalam dantiannya. Secara bertahap, api di dekatnya mereda. Aura Xiao Fan mencapai puncaknya. Kekuatan nirvana sangat hebat, gumam Xiao Fan, merasakan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, petir menyambar ke segala arah, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna. Cepat sekali kamu datang. Xiao Fan menatap kesengsaraan surgawi dengan ekspresi serius. Daripada menyebutnya sebagai kesengsaraan surgawi, akan lebih tepat jika menggambarkannya sebagai hukuman surgawi. Kesengsaraan surgawi merupakan ujian, sedangkan hukuman surgawi merupakan hukuman. Ini adalah hukuman atas pemberontakan Xiao Fan terhadap surga. Ia seharusnya tidak muncul di dunia ini. Keberadaannya telah mengganggu tatanan surga, dan bahkan mungkin akan membalikkan tatanan dunia ini di masa depan. Di mata surga, Xiao Fan sekarang sangat berbahaya, dan keberadaannya mengganggu operasi surga. Jika monster-monster ini tidak dibasmi, tidak akan ada kedamaian di masa mendatang. Duar, 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 duar. Duar, duar, duar. Petir dari segala arah menerangi bumi yang luas, dan hukuman surgawi sedang menyiapkan niat membunuh yang mengerikan. Duar, duar, duar. Sambil menatap guntur di langit, Xiao Fan mencibir dengan nada meremehkan. Dao surgawi ingin menghancurkanku lagi, kata Xiao Fan ringan dengan tatapan arogan. Bukannya ia belum pernah mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di segala arah, dan guntur terus bergemuruh. Guntur-guntur itu memperlihatkan kekuatan yang menembus segala sesuatu, seakan-akan mampu menghancurkan segalanya, dan mengandung niat membunuh yang mampu menenggelamkan segalanya. Bahkan medan perang surgawi kini berguncang. Orang-orang kuat dari semua alam besar terkejut, melihatnya dengan takjub, dan merasakan ketakutan yang kuat. Kekuatan macam ini mengerikan sekali. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini hukuman dari surga? Siapa yang menerobos? Ya ampun, ini benar-benar memancarkan aura yang mengerikan. Semua orang terkejut, dan mereka semua merasakan murka Dao surgawi.
Pada saat ini, para orang kuat yang memimpin berbagai pihak di medan perang melaporkan apa yang terjadi di sini kembali ke alam masing-masing dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ini mungkin sesuatu yang tak pernah diduga Xiao Fan. Bahkan sebelum ia mulai mengatasi kesengsaraan, orang-orang dari seluruh langit dan bumi sudah mendengar beritanya. Duar, 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 duar. Petir berjatuhan dari langit. Petir ini bukanlah hukuman sungguhan dari surga, melainkan ujian. Meskipun merupakan ujian, kekuatannya sama mengerikannya. Petir itu menghantam penghalang yang dibangun oleh Wan Xiang dan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang keras sekali. Sepertinya aku masih meremehkan diriku sendiri, gumam Xiao Fan, melihat penghalang yang perlahan runtuh. Dan tiba-tiba Xiao Fan merasa telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Duar, 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 duar. Guntur yang mengerikan itu menghancurkan penghalang lapis demi lapis, dan segera menghancurkan penghalang terakhir, dan guntur di langit membombardir Xiao Fan. Duar, guntur yang mengerikan itu menenggelamkan Xiao Fan. Guntur yang dahsyat itu menghancurkan tubuhnya dan mencoba menyeretnya ke neraka. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.